Halo semuanya, apa kabar? Di video ini saya akan menceritakan cerita yang sangat-sangat inspiratif banget. Film yang berjudul Taari Zaman. Film ini berasal dari India. Singkatnya, film ini menceritakan kisah seorang anak yang bernama Ihsan. Nah, Ihsan ini dianggap anak yang berperilaku aneh dan bodoh. Karena sifatnya ini, Ihsan tidak diterima di lingkungan rumah maupun sekolah. Tanpa berlama-lama langsung saja ke ceritanya. Film ini diawali dengan sekumpulan anak-anak yang sedang bermain bola. Di sisi lain diperlihatkan Ihsan yang sedang asyik bermain dengan anjing. Selesai jam sekolah, Ihsan yang merasa lelah, tertidur di dalam bus. Dan terjaga waktu anak sekolah naik bus. Nah, singkat ceritanya, Ihsan yang sedang diajarkan menulis oleh ibunya malah asyik menggambar. Ketika dicek oleh ibunya, Ihsan tidak bisa berkata-kata. Melihat hal ini, ibunya meminta Ihsan untuk konsentrasi atau dia akan tinggal kelas lagi. Ihsan pun masuk ke kamarnya. Ketika di kamar, Ihsan pun menyalakan lampunya dan mengatakan petualangannya saat bolos sekolah kepada kakaknya, yang membuat kakaknya kaget dan khawatir. Di sini Ihsan meminta kakaknya untuk menulis surat izin palsu, agar dia bisa berpetualangan lagi. Meskipun kakaknya menolak, dia terus mensupportnya apapun yang terjadi. Sampailah pada momen akhir semester. Setelah mendapatkan lembar soal jawaban, Ihsan terlihat sangat bingung dengan soalnya. Sampai ia berimajinasi tentang Ihsan sakit. Nah, ayahnya pun menanyakan kepada ibunya, apakah Ihsan sakit hari Kamis? Ibunya pun berkata tidak. Mengetahui Ihsan berbohong, ayahnya pun memanggil Ihsan dan memarahinya. Dan menanyakan apa yang dia lakukan pada hari itu dan siapa yang membuatkan surat itu. Masalah Ihsan ngak hanya sampai di sana. Sampailah hari pembagian rapor sekolah. Gurunya berkata tidak ada perubahan pada Ihsan. Buku masih menjadi musuhnya dan menjadi hukuman untuknya. Serta guru juga bilang bahwa Ihsan sering bolos juga. Kepala sekolah berkata ini adalah tahun kedua dia di kelas yang sama. Untuk ketiga kalinya dia sama sekali tidak bisa ngebantu Ihsan. Sedangkan Ihsan sangat berbeda dengan Yohan yang berprestasi dalam bidang apapun. Kepala sekolah pun berkata bahwa Ihsan mungkin harus berada di sekolah khusus. Hal itu membuat orang tua Ihsan sangat malu. Pada saat di mobil, ayahnya memarahi Ihsan karena kebodohannya itu. Pada malam hari, ibunya yang menangis karena rindu kepada anaknya yang sedang melihat buku Ihsan. Di halaman pertama, ibunya melihat gambar keluarganya, dan di situ Ihsan menggambar gambar dirinya yang semakin hari semakin dijauhi oleh keluarganya. Melihat hal itu, ibunya makin menangis kencang. Nah, di sini terlihat hari pertama Ihsan bersekolah. Ihsan pun diminta membacakan puisi yang dibacakan oleh FL teman sebangkunya dan dia menjadi bahan tertawaan kelas barunya. Sebelum meninggalkan kelas, Rajit teman bangkunya bahwa Ihsan menjelaskan apa arti yang sebenarnya dari puisi yang ia bacakan tadi. Dan dia jadi teman pertamanya di sekolah baru. Setelah berkenalan, Rajut berkata orang-orang yang ada di sekolah ini bukan karena dihukum. Melainkan mereka hanya ingin berada di sekolah ini. Keseharian Ihsan pun terlihat. Tampak Ihsan selalu dipermalukan oleh teman-teman kelas dan guru-gurunya. Bahkan mereka tidak bisa mengajarkan Ihsan sehuruf pun. Ihsan merasa depresi dengan tulisan yang selalu berterbangan, yang aneh saat bernyanyi dan menari di kelas. Salah satu guru juga menyinggungnya karena dia sebelumnya mengajar di sekolah biasa. Jadi ia mengatakan bahwa metode itu tidak bisa dilakukan di sekolah normal seperti ini. Tanpa mengatakan sepatah apapun, Niko sambil tersenyum dia keluar ruangan kantornya. Niko pun berjalan ke arah taman untuk mencari Ihsan. Namun yang ia temukan adalah teman sebangkunya yaitu Rajut. Niko pun berusaha mencari informasi terkait Ihsan. Sampai ia mengetahui masalah utama Ihsan yaitu membaca dan menulis. Singkat ceritanya, Niko pun mencari buku-buku Ihsan. Dan mencoba memahami kesulitan Ihsan. Setelan itu Niko pun menemui temannya ke suatu tempat. Dia pun bercerita tentang Ihsan kepada temannya tersebut. Dia mengatakan bahwa ada seorang anak di sekolahnya bernama Ihsan, yang berada di posisi yang sangat berbahaya. Matanya seolah
dalam segala hal. Ayahnya mengatakan Ihsan hanya malas dan tidak mau belajar. Setelahnya Nico pun menjelaskan kesulitan Ihsan dalam membaca dan menulis. Sampai memperlihatkan buku cacatnya Ihsan. Nico menjelaskan kalau Ihsan adalah anak yang malas. Dia tidak akan melakukan hal ini, singkatnya Ihsan sulit mengenali huruf dan angka. Namun seketika ayahnya Ihsan membantah hal itu. Nico pun mengambil sebuah kotak yang akan Ihsan harus dipindahkan ke sekolah lain yang khusus. Tapi itu bukanlah hal yang ingin dibicarakan oleh Nico. Yang bawa kuda harus tetap mempertahankan Ihsan. Karena dia hanyalah seorang anak yang mempunyai keterampilan yang sangat menarik. Nico juga menambahkan bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa dilakukan oleh Ihsan hanyalah menulis dan membaca. Ia pun meminta kepala sekolah untuk memberinya sedikit tambahan waktu. Dan dia akan mengajari Ihsan secara gratis. Tanpa berpikir panjang Nico pun langsung menunjukkan prestasi pada gambarnya Ihsan. Untung nera kepala sekolah berubah pikirannya, dan memberinya waktu tambahan untuk Ihsan. Dan terlihat Ihsan sedang diajari oleh Nico dengan berlahan. Metode yang diajarkan adalah belajar sambil bermain. Hari-hari pun berlalu, Ihsan nampak menikmati lesnya. Dan sampailah hari itu lomba melukis yang dapat diikuti semua orang, juga guru dan kepala sekolah. Keesokan harinya ketika lesnya berlangsung, tiba-tiba ayah Ihsan menemui Nico. Bukan untuk membahas perkembangan anaknya, malah menyerang Nico dengan deflasia. Ayah Ihsan di sini diceramahi oleh Nico cara mendidik anak dengan kasih sayang. Karena merasa bersalah dan tidak bisa menjawab lagi. Melihat perubahan besar pada anaknya, sampailah pada hari, di mana hari ini adalah hari perlombaan menggambar. Karena Ihsan keluar lebih awal daripada anak-anak lainnya, dia pun pergi ke sebuah taman tempat kesukaannya dan menyendiri. Di sisi lain terlihat semua orang pada datang untuk mengikuti perlombaan menggambar. Ternyata semua guru pun ikut mengikuti perlombaan tersebut. Termasuk kepala sekolahnya. Nico pun memperkenalkan pelukis terkenal, yang akan menjadi juri di perlombaan tersebut. Beberapa saat setelah itu lomba melukis pun dimulai. Dalam menggambar dan melukis. Sesaat kemudian Ihsan pun datang seorang diri. Ihsan datang setelah orang-orang hampir menyelesaikan gambaran mereka. Nico pun langsung mengambil alat melukis dan berlari ke arah Ihsan. Setiap orang terlihat sangat fokus dengan gambarannya masing-masing. Begitupun dengan para guru, juga tidak mau mengalah. Satu persatu anak pun memperlihatkan gambar yang telah dibuatnya. Di sisi lain terlihat Ihsan yang tetap tenang dalam menggambar imajinasinya. Setelah lukisannya selesai dia pun memberikannya kepada Nico. Dan Nico melihat lukisan Ihsan. Di saat beranjak pergi, Ihsan pun melihat diri mereka dan untuk pulang. Nico pun langsung memeluk Ihsan, dan berjanji bertemu lagi setelah liburan. Dan terlihat mereka begitu akrab dan gaya Ihsan pun juga sudah berubah. Dan mereka berjalan ke arah mobil. Namun sebelum memasuki mobil Ihsan pun Ihsan pun berlari ke arah Nico dan sambil melompat, film pun tamat dengan ending yang sangat bahagia. Menurut kalian bagaimana tentang film ini? Menurut saya setiap orang memiliki kekelebihannya sendiri dan keunikannya sendiri, dan tergantung bagaimana kita melihatnya. Cukup sekian, jangan lupa like, subscribe dan komen, dan kasih usul film apa lagi yang harus kita buat alur ceritanya.